Haleluya. Kami mengucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu yang berada di rumah maupun yang ada di gereja. Selamat datang, selamat memuji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, walaupun kita beribadah secara virtual, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan memulihkan setiap hati kami, Tuhan. Pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan berkati. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hati.
pujian penyembahan kami Tuhan. Kau hadir dalam hidup. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kini kami datang memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Hamba memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Haleluya. Kami bersyukur. Ku datang sujud. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Melalui pujian penyembahan kami Yesus. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Sebab Kau layak ditinggikan, kami datang padamu. Haleluya. Kami mau datang membawa penyembahan kami Yesus. Kami datang membawa hati kami Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kami mau senangkan-Mu. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami Tuhan, lewat penyembahan kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan
menyenangkanmu. Kami hanya mau menyenangkan hatimu Tuhan, melalui pujian penyembahan kami Yesus. Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, hanya inilah kerinduan hati kami Yesus. Kami rindu untuk menyenangkan hatimu Tuhan, melalui pujian penyembahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Roh Kudus hadir di setiap kami, urapi setiap kami, agar ibadah kami boleh menjadi ibadah yang menjadi berkat, ibadah yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, kami mau melompat hanya untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, kita patut bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memberikan kesehatan untuk kita. Itu semua kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Kita mau bersorak bersama-sama untuk Tuhan. Kita mau membawa hati kita. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu Tuhan baru setiap hari. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Di atas gunung dan di dalam samudra, kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Amin. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu Tuhan baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, haleluya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan,
karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung, amin. Di dalam samudra, kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Ku angkat padamu mensyukuri rahmat yang Kau beri. kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya. Sebab Tuhan baik, kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, saat ini kita mengalami saat-saat yang sulit, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dialah yang selalu memegang erat tangan kita, memulihkan setiap hati yang terluka. Amin. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tidak pernah berubah dan tak akan pernah berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita mau lebih sungguh lagi, kita katakan, musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan Engkau selalu menolong kami, Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Engkaulah Allah yang senantiasa memberkati setiap kami, Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di
Katakan Tuhan selalu menolongku. Amin, amin, amin. Engkau selalu memberkati setiap kami, Yesus. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan pelihara. Haleluya Yesus, seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh. Amin, ini yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Ini yang kita percaya Bapak Ibu Saudara. Selalu Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bahkan sehelai rambut pun Tuhan tidak akan membiarkan terjatuh tanpa seizinnya. Tanpa seizin. Amin. Kita mau menyerahkan segala hidup kita untuk Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Amin. Engkau yang selalu menjaga setiap kami Tuhan. Haleluya. Menjagaku. Dia mengenyangkanku. Haleluya. Dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat-saat ini sungguh berat Tuhan. Bahkan kami tidak sanggup melaluinya. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk kami Tuhan. Amin. Engkau terlalu baik buat kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih buat setiap penjagaan Tuhan dalam hidup kami, buat penyertaan Tuhan. Amin. Engkau yang selalu memelihara setiap kami Yesus. Amin. Haleluya. Dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menolong. Kami bersyukur. Selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menolongku. Selalu menjagaku. Ini yang menjadi keyakinan kami kepadamu. Ini yang menjadi iman kami kepadamu ya Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menyertai
Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kepercayaan kami, yang menjadi keyakinan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada beserta kami. Engkau selalu menolong kehidupan kami di dalam segala hal. Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami dapat memuji, menyembah-Mu, mempermuliakan Engkau, kami tahu ini adalah kasih karunia Tuhan, ini adalah rahmat Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Sebab itu kami mau pergunakan waktu yang ada ini sebaik mungkin untuk kami menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini sudah menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami persiapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih memberikan kepada kita waktu, kesempatan untuk kita berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Ya, ini luar biasa. Saya tidak tahu sampai kapan kita akan seperti ini. Kita akan tunggu putusan dari pemerintah. Ya, kita berdoa supaya minggu keempat pada tanggal 25 Juli kita sudah bisa ibadah tatap muka kembali. Puji Tuhan, saya pada minggu yang kemarin menyampaikan tentang berharap kepada Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu sesuatu yang indah yang Tuhan ingin ada dalam kehidupan setiap kita yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Saat pagi hari ini saya ingin kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Sebetulnya ini satu perikop saudara. Ya, kalau bisa waktunya cukup saya akan baca semua. Ya, kalau waktunya tidak cukup ya saya hanya baca beberapa ayat saja. Kita masih punya 20 menit ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita semua. Ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini
aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah Elisa, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke dalam gurun, ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Saya bilang tadi hanya sampai ayat 5. Saudara, Elia, kalau kita berbicara tentang Elia, maka dia adalah seorang nabi yang luar biasa. Ya, nabi yang dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ya, dia berdoa supaya tidak turun hujan, maka hujan tidak turun. Ya, luar biasa nabi ini. Saya mempelajari tentang Elia. Elia ini salah seorang nabi yang spesial di mata Tuhan. Nabi yang luar biasa. Tetapi saudara, walaupun dia seorang nabi yang hebat, walaupun dia seorang nabi yang luar biasa, tapi kalau saudara baca di pasal 19 tadi, Elia memiliki ketakutan. Ya. Tidak hanya takut, bahkan Elia mempunyai keinginan untuk mati. Ya, saya baca ulang, coba saudara perhatikan, ya. Bapak Ibu saudara memperhatikan, saya katakan bahwa nabi ini adalah nabi yang luar biasa. Ya. Coba ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya, saudara perhatikan, dia tidak hanya takut, tetapi dia mengalami keputusasaan. Apa yang membuat Elia takut? Apa yang membuat Elia putus asa? Apa yang membuat Elia ingin mati, tidak ingin hidup? Padahal dia seorang nabi yang luar biasa. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat-ayat yang saya sudah baca tadi, Elia takut hanya kepada seorang yang bernama Isabel. Ya. Elia takut berita yang disampaikan oleh pesuruh daripada Isabel. Saudara, kalau kita melihat berita hari-hari ini, kita mendengar berita hari-hari ini, maka ketakutan pun timbul dalam hati kita. Kecemasan pun timbul dalam hati kita. Kalau kita melihat televisi hari-hari ini, berita yang disampaikan oleh media cetak, media elektronik, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita bimbang. Wajar saudara. Ya. Tapi ketakutannya Elia ini, saya pikir tidak wajar. Saya coba belajar kisah ini. 2 Raja-Raja 19. Ya. Hanya satu orang Isabel yang menyampaikan berita kepada Elia, besok engkau akan mati. Aku akan membunuhmu. Sama seperti
mati salah seorang daripada Nabi Baal itu. Saudara lihat, ancaman Isabel membuat Elia takut. Berita yang disampaikan oleh suruhan Isabel membuat Elia takut, membuat Elia cemas. Bahkan Elia berkata, Tuhan, aku mau mati saja. Cukuplah Tuhan, lebih baik aku mati saja. Saudara, berita-berita hari ini membingungkan kita, ya, mencemaskan kita, memberikan ketakutan kepada kita. Firman Allah ini, saudara, saya sampaikan buat istri saya hari Senin kemarin. Ya, dia berkata begini kepada saya, Pak, saya sudah capek, saya tidak kuat lagi. Dan tidak hanya sekali dia sampaikan itu. Ya, pulang dari dokter, kami diantar Pak Robert. Malamnya dia bilang, Pak, saya sudah capek, saya tidak kuat lagi. Lalu saya bacakan firman Tuhan ini kepada dia. Ya, apa yang membuat Elia takut? Berita. Ya, berita yang disampaikan oleh suruhan Isabel. Besok pada waktu yang sama engkau akan mati. Sama seperti salah seorang nabi Baal yang engkau bunuh kemarin. Berita itu bisa membuat orang takut. Ya, hari-hari ini berita membuat banyak orang takut. Hari-hari ini berita membuat banyak orang cemas. Hari-hari ini membuat banyak orang tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, sesudah saya belajar tentang ini, saya coba melihat mengapa Elia takut. Padahal sebelumnya, kalau saudara baca pasal 19 dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, Elia baru membunuh 450 Nabi Baal. Coba saudara bayangkan ini, ya. Di pasal 18 dia baru melakukan sesuatu hal yang luar biasa karena pertolongan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Dia dapat mengadakan begitu mujizat yang luar biasa. Parit itu dijilat habis oleh api, kata firman Allah. Lalu dia menyuruh, saya baca untuk saudara, ya, ayat yang ke-38, saya singkat saja, Bapak Ibu nanti coba baca dari ayat yang ke-20, ya, pasal yang ke-18, coba saudara perhatikan. Sebelum dia mengalami ketakutan, dia baru mengadakan suatu hal yang luar biasa. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ayat 40, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ayat 22, kalau saudara perhatikan berapa jumlah Nabi Baal itu, ya, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu. Ayat 22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Saudara perhatikan,
Dia baru selesai menyembelih 450 orang Nabi Baal. Tetapi saudara perhatikan di pasal yang ke-19, hanya berita dari seorang yang namanya Isabel. Siapa Isabel? Dia istri Ahab, Raja Ahab. Karena Raja Ahab menyaksikan bagaimana Elia membunuh 450 Nabi Baal. Lalu pulanglah dia ke rumah. Ahab pulang ke rumah lalu menceritakan itu kepada istrinya, kepada Isabel. Dan Isabel menyuruh orang menyampaikan kepada Elia, besok pada waktu yang sama engkau akan mati. Saudara perhatikan, baru menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa. Ya, Tuhan menolong dia, Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Dan rakyat itu, bangsa itu, orang Israel berkata, dialah Tuhan, dialah Allah yang harus disembah. Tapi dengan perkataan, dengan berita seorang, suruhan Isabel, Elia takut. Satu berita saja membuat orang takut, apalagi 2, 10, 100 berita. Satu berita saja. Apa beritanya? Besok pada waktu yang sama engkau akan mati. Saudara, ya, saya coba belajar, saya coba membaca. Dan saya coba mencari apa penyebab Elia takut. Apa yang menyebabkan Elia putus asa? Putus asa. Hanya yang saya dapat adalah karena Elia sudah tidak punya pengharapan lagi. Itu yang saya dapatkan. Ya. Waktu Elia masih punya pengharapan, Elia dapat membunuh 450 Nabi Baal. Tetapi saat pengharapannya tidak ada lagi, dengan berita satu orang saja dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Saudara, pengharapan itu sangat penting bagi orang percaya. Boleh terjadi semua yang kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi kalau pengharapan kita kokoh, pengharapan kita teguh, pengharapan kita kuat kepada Tuhan, ancaman seperti apapun yang datang, masalah seperti apapun yang datang, berita kematian sekalipun yang datang, kita akan berkata, Yesus penolong kita. Kita akan berkata, Yesus pembela kita. Kita akan berkata, Yesus akan menolong saya. Yesus tidak akan tinggalkan saya. Pengharapan. Iya. Elia tidak lagi punya pengharapan. Berita yang buruk, berita yang tidak baik, itu menggerus ya pengharapan kita kepada Tuhan. Berita. Ya, padahal hanya satu Isabel, saudara. Satu Isabel. Makanya Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita harus kokoh. Pengharapan kita kepada Tuhan harus kuat. Kalau tidak, kita akan mudah takut, mudah cemas, mudah putus asa, ya, mudah kecewa, bahkan tinggalkan Tuhan. Saudara, saya berkhotbah minggu kemarin. Harapan kita adalah harapan yang luar biasa. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak mengecewakan. Sebab apa? Selalu baru pertolongan Tuhan, selalu baru berkat Tuhan,
selalu baru penyertaan Tuhan, selalu baru kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya di hari-hari ini jangan sampai pengharapan kita hilang, saudara. Jangan sampai kita tidak memiliki pengharapan lagi. Hanya karena berita, hanya karena keadaan, hanya karena situasi yang kita lihat dengan mata kita sendiri, lalu kita mulai hilang pengharapan. Kalau kita tidak punya pengharapan lagi, maka akan timbul ketakutan. Kalau sudah timbul ketakutan, maka kita akan yang ada, yang saya pelajari dari Elia. Elia berkata, mati, aku ingin mati saja. Coba saudara perhatikan, saya baca untuk saudara. Ya, dia berkata begini, ayat 3, maka takutlah Elia. Ayat yang keempat, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara lihat, ya, dia takut, dia ingin mati. Kenapa? Karena dia tidak punya pengharapan lagi. Orang percaya harus punya pengharapan, dan pengharapannya harus kuat di dalam Tuhan. Jadi waktu dia mendengar berita, dia melihat berita yang tidak enak secara mata jasmani, secara daging kita. Kita tidak gampang takut, kita tidak gampang cemas. Bahkan mungkin kita tidak gampang berkata, aku Tuhan stop di sini saja wes. Cukup Tuhan, biar aku mati saja Tuhan. Ya saudara, ojo saudara ya. Belum waktunya. Kalau belum waktunya tidak akan mati. Berdoa minta mati tiap hari, tiap pagi, sore, siang, kalau belum waktunya tidak mati. Ya, tidak mati. Tapi mari kita belajar tentang hal ini. Kita harus punya pengharapan. Ya, harus punya pengharapan. Saya dan saudara harus memiliki pengharapan. Sebab kalau pengharapan kita tidak ada, maka bahaya hidup ini. Bahaya sekali. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang ada pada pagi hari ini, saudara kalau mau belajar tentang Elia, kalau saudara baca dalam kitab Yakobus, suratan Yakobus, ditulis di sana Elia begitu luar biasa. Tetapi saat dia mendengar berita bahwa besok dia akan mati, dia takut. Bahkan dia ingin mati. Saudara, ya, pada pagi hari ini ingin saya katakan kepada saudara, milikilah pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Sebab pengharapan kita itu tidak mengecewakan kita. Hari-hari ini saudara, saya juga ya pernah berkata kepada saudara, jangan pernah berharap corona ini akan berlalu. Tidak akan. Ya, saya tadi pagi dapat berita teman pendeta di Lawang, di Bedali, istri dan anaknya kena corona. Ada lagi teman pendeta di Belimbing kena corona. Ada lagi teman pendeta di Batu, istri dan anak-anaknya, ada 5 anak angkatnya kena corona. Saudara lihat, ya, dan minta bantu doa. Corona tidak akan berlalu. Sekarang kalau kita tahu itu tidak akan berlalu, kitalah yang perlu memperlengkapi diri. Kita yang perlu mempersiapkan diri. Kita yang perlu kuat. Ya, perlu kuat. Bagaimana supaya kita kuat? Bagaimana kita dapat memperlengkapi diri? Mari harap kita harus taruh kepada Tuhan. Ya, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Mari kita mencari Tuhan dengan hati yang hancur. Saya percaya hanya itu yang membuat kita kuat menghadapi setiap tekanan hidup yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau dekat dengan Allah, ya pemazmur berkata dalam Mazmur pasal yang ke-62, 63, 64 dan seterusnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hanya dekat Allah. Jadi hari-hari ini yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan jauhkan diri kita daripada Tuhan. Saudara, kalau saudara baca terus tentang waktunya tidak cukup saudara, sudah habis waktunya, tentang Elia tadi. Tuhan ingat Elia, bahwa Elia pernah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk bangsa Israel, untuk kemuliaan Tuhan. Waktu dia tidur di dalam gua, di bawah pohon arar itu, malaikat Tuhan datang kepada Elia, memberi Elia makan, memberi Elia minum, tidak hanya satu kali. Saya tidak baca lagi itu ayat 5 dan ayat 6, ya ayat 7. Saudara bisa baca sendiri nanti. 2 kali malaikat itu datang kepada Elia. Sesudah itu maka firman Allah berkata, Elia dapat berjalan 40 hari 40 malam untuk mencapai gunung Horeb. Jadi sejak saat itu, sejak dia makan makanan yang diberikan oleh malaikat itu, selama 40 hari itu dia punya kekuatan yang luar biasa untuk sampai ke gunung Horeb. Dia tidak lagi makan, dia tidak lagi minum. Terakhir dia makan saat malaikat itu kasih makan, kasih minum. Saudara lihat, ya, kalau ada Tuhan beserta kita, kalau ada Tuhan dalam hidup kita, kalau ada Tuhan yang menolong kita, kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Elia bisa bertahan 40 hari 40 malam. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Elia. Saudara, makanya ada orang yang berkata hanya Musa, hanya Elia, hanya Yesus yang pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam Alkitab tidak ada orang yang seperti mereka. Hanya Elia, hanya Musa, dan hanya Yesus yang pernah berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena Allah menyertai mereka. Mengapa? Karena Allah memberi kekuatan kepada mereka. Mengapa? Karena Allah ada dalam hidup mereka. Jadi kalau Tuhan ada dalam hidup kita, menyertai kita, maka kekuatan yang luar biasa kita akan miliki dalam hidup ini. Kalau kekuatan yang luar biasa itu kita miliki, maka percayalah saudara, masalah boleh terjadi, persoalan boleh terjadi. Kita boleh melihat dengan mata kita sendiri berita-berita yang mungkin secara dunia ini menakutkan. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, maka saya percaya kekuatan Allah akan menyertai saya dan saudara. Kekuatan Allah akan memberi keberanian kepada kita. Kekuatan Allah akan memampukan kita untuk berjalan di padang gurun seperti yang dilakukan oleh Elia. Kalau kita berbicara tentang padang gurun, waktunya tidak cukup, jadi saya tidak bisa jelaskan kepada saudara. Padang gurun itu tidak enak. Tetapi kalau Allah menyertai kita, maka padang gurun menjadi padang yang indah, yang luar biasa dipandang oleh mata. Ya, sebab itu mari dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai pengharapan kita hilang. Ya, saya undang pemain musik, para singer yang ada. Ya, pujian yang kita naikkan tadi mau dengarkan firman Tuhan. Itu cocok dengan firman Tuhan yang kita dengar, saudara. Musim akan selalu berganti. Awalnya tadi Elia, dia melakukan perkara yang luar biasa. Dia mengalahkan 450 Nabi Baal. Tetapi sesudah itu,
hanya dengan berita Isabel, satu berita dia mengalami ketakutan. Musim ini akan selalu berganti, akan selalu berubah. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, mulialah namamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Haleluya. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kasihku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Yakin Tuhan melindungi. Oh, terima kasih. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dari awal musim akan selalu berganti. Haleluya. Akan selalu Amin. Benar ya Tuhan. Kami tidak tahu akan seperti apa, tetapi satu hal yang kami tahu dalam hidup ini, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau tidak berubah. Engkau setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Oh, terima kasih. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Nya. Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Selalu menjagaku. Selai. Rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Selalu menjagaku. Kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, betul memang berita-berita yang kita dengar hari-hari ini membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita putus asa, membuat kita hilang pengharapan. Tetapi pada pagi hari ini saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh hilang pengharapan. Sebab kalau kita hilang pengharapan, maka berbahaya hidup ini. Firman Tuhan tadi kita dengar bersama. Elia berkata, Tuhan, cukuplah Tuhan, aku mati saja Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini
dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari percaya sungguh kepada Tuhan. Mari taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Mari sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi, semua boleh terjadi. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, maka Dia selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku. Kita angkat refnya saja. Tuhan selalu menjagaku. Dia tidak pernah tinggalkan aku. Haleluya. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Haleluya. menolong. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Selalu menjaga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menjaga kami. Tuhan, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih. Selalu menjagaku. Haleluya, haleluya. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi Tuhan, Engkau selalu menolong Tuhan kami. selalu menolongku. Selalu menjagaku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu. Tuhan selalu menolong. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur Dia selalu mengenyangkanku. Dia selalu memeliharaku. Haleluya, dan pelihara. haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia selalu mengenyangkan kami. Dia mengenyangkanku dan Haleluya. pelihara Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kepada kami semua supaya kami terus berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau kami percaya kepada Tuhan, kami berharap kepada Tuhan, kami dekat dengan Tuhan, kami andalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan sendiri yang akan menjagai kami. Tuhan sendiri yang akan memberkati kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih seberapa kami yang ada pada pagi hari ini, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang sakit dalam nama Yesus kami sudah sembuh, kami sudah disembuhkan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, kebaikan dan anugerah-Mu luar biasa, rahmat-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Berkati tanah air kami Indonesia,
Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang ada di Indonesia. Berkati Singosari, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau dengar doa kami. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menolong, menghibur, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Terima semua berkat Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.